Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-616, dengan judul Pertempuran Wheels. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming mengikuti jalan kaisar, maju selangkah demi selangkah. Setiap 100 kaki atau lebih, akan ada api biru yang sunyi dan menakutkan yang muncul, menyala di udara seperti ilusi spektral. Guyu, 9.000 tahun, dia adalah pemuda heroik yang tak tertandingi dari ras iblis raksasa. Sebuah menara berjudul Asura of Fascination Sky Split, dia meninggal pada usia 30 tahun. Setiap kali Lin Ming melihat cahaya baru akan muncul, nama seniman bela diri yang sesuai dengan cahaya itu akan terwujud di benaknya. Fascination Sky Split Tower adalah salah satu dari 12 Sky Split Towers. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jalan kaisar ini bukan hanya elit muda heroik menara Sky Split, tetapi juga 11 menara Sky Split lainnya. Bahkan mungkin jalan kaisar yang ditemukan di 11 menara Sky Split lainnya memiliki jalur yang sama. Kaisar Will memenuhi setiap inci jalan kaisar. Bukan hanya itu, tetapi saat Lin Ming bergerak maju, itu menjadi semakin kuat. Ho! Setelah Lin Ming melewati lampu wasiat Guyu, cahaya itu padam sendiri. Sepanjang jalan, setiap kali Lin Ming melewati lampu, cahaya itu secara alami akan memudar. Sejauh ini, dia telah melewati 10 lampu, dan 10 lampu telah padam. Xiao Yu, 3.000 tahun yang lalu dia adalah putri surgawi Fei yang bangga. Asura berjudul Menara Langit-Langit Awan. Pada usia 36 tahun, dia binasa, kultivasinya di alam Fei King Bintang 5, saat Lin Ming melihat wasiat ke-11, beberapa informasi tentang Xiao Yu muncul di benaknya. Saat dia melewati cahaya ini, cahaya itu juga memudar. Lin Ming menemukan bahwa semua seniman bela diri yang dia lihat sejauh ini tidak hidup sampai usia 40 tahun. Setiap orang telah mati ketika kultivasi mereka paling banyak adalah Fei King Bintang 5 atau 6 bintang. Ketika Lin Ming membaca buku tebal tanpa nama, Kaisar tanpa nama telah menempati sebagian besar halaman. Apakah lampu dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar jauh di belakang? Berpikir ini, Lin Ming melanjutkan, perlahan dan hati-hati. Dia bisa merasakan tekanan Kaisar Will menjadi semakin kuat. Lin Ming, hati-hati. Saat Lin Ming melewati cahaya kehendak lain, dia tiba-tiba mendengar suara Demon Sin memanggil. Tepat setelah itu, seberkas cahaya terang yang dipancarkan dari sebuah kehendak menyala dan menusuk ke Lin Ming. Bang! Tekanan besar tiba di dalam lautan spiritual Lin Ming. Dia meringis, mundur selangkah saat dia segera memutar niat bela diri samsara untuk memblokir tekanan ini. Namun pada saat ini, sepertinya tubuhnya telah dipisahkan dari jiwanya. Semangat juang memenuhi hatinya. Semangat juang ini bukan milik Lin Ming, melainkan berasal dari cahaya itu. Medan perang berdarah. Dataran pembantaian dan kematian yang tak berujung. Seorang seniman bela diri lapis baja bertarung dengan setiap ons keberadaannya. Dalam Lin Ming, dia jelas bisa merasakan energi neraka dari tempat pembunuhan yang tak ada habisnya. Ini adalah perasaan itu tiba-tiba menghilang di sini. Dengan suara hembusan angin yang lewat di atas kepala, cahaya itu padam. Sudah berakhir. Lin Ming melihat cahaya itu. Dia memiliki kesan samar tentang pria yang diukir di relief itu. Namanya Zhang Jun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar. Dalam hidupnya, dia adalah bakat tak tertandingi dari generasinya. Dia meninggal sebelum waktunya, hanya satu langkah lagi dari menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Itu barusan. Lin Ming, apa yang kamu rasakan barusan adalah semangat bertarung yang ditinggalkan oleh seniman bela diri ini. Semua lampu di samping jalan kaisar berisi keinginan dari pembangkit tenaga listrik yang mati. Petik 2.
Saat Lin Ming berjalan, dia sudah melewati selusin lampu. Kekuatan yang melekat pada kemauan mereka sangat kecil, tetapi sekarang cahaya Zhang Jun benar-benar berisi keinginan besar yang menabrak laut spiritualnya. Meskipun dia mampu menahannya, dia terpaksa mundur selangkah. Lin Ming, saya ingat sekarang. Paruh pertama jalan Kaisar adalah ujian untuk menanggung kehendak Kaisar. Cahaya yang pertama kali Anda temui sampai sekarang semuanya berasal dari seniman bela diri yang lebih lemah yang bahkan belum membentuk Kaisar Will yang lengkap, sehingga Anda dapat dengan mudah melewatinya. Tetapi mulai sekarang, setiap langkah yang Anda ambil akan jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Jalan Kaisar dilapisi dengan keinginan besar dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa dalam Anda bisa pergi semua akan tergantung pada apakah Anda dapat menolak keinginan mereka atau tidak. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming melirik ke belakangnya. Sudah jelas sekarang bahwa setelah dia berhasil menahan keinginan seorang seniman bela diri, cahaya keinginan mereka secara alami akan padam. Yang selanjutnya, Lin Ming memandangi cahaya di depannya dan terkejut melihat bahwa cahaya ini terbakar beberapa kali lebih terang dari yang sebelumnya. Nyala api sudah 2 kali lebih tinggi. Lebih tepatnya, setelah lampu ini, lampu selanjutnya akan terus menjadi lebih dan lebih meriah. Ini juga melambangkan bahwa kehendak Kaisar yang melekat dari lampu ini juga menjadi lebih kuat. Sekarang, Lin Ming sudah siap. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya ke keadaan yang sangat halus saat dia secara bersamaan memutar niat bela diri samsara, dan kemudian melangkah lebih dalam ke jalan Kaisar. Saat ia melewati cahaya wasiat berikutnya, Lin Ming merasakan tekanan besar lain menyelimutinya, bahkan lebih hebat dari yang sebelumnya. Membunuh, membunuh. Lin Ming langsung merasakan jiwa dan tubuhnya terpisah. Pikirannya tiba di dimensi yang benar-benar terpisah. Pada saat ini, iblis setinggi 10 kaki menebasnya dengan kapak besar. Benar-benar langkah yang dangkal. Lin Ming mendengus dingin. Meskipun serangan musuh ini nampaknya mematikan, kenyataannya itu penuh dengan lubang. Kecepatannya lambat sampai-sampai tidak masuk ke matanya. Dia mundur selangkah dan mengembangkan tombak komet ungu. Dia ingin menggunakan Chasing Thunder untuk menangani iblis ini. Ketika saat ini, Lin Ming terkejut. Jangankan menggunakan Chasing Thunder, tetapi bahkan mengeluarkan tombaknya terasa sangat lambat. Perasaan ini sama seperti jika Lin Ming telah kembali ke tahap transformasi tubuh. Setelah terbiasa dengan batas kecepatan dan kekuatannya sendiri, dia merasa sulit beradaptasi dengan tiba-tiba kehilangan semua ini. Apa yang sedang terjadi? Melihat kapak besar menebasnya, murid Lin Ming berkontraksi. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming mundur ke belakang, tetapi kecepatannya beberapa lusin kali lebih rendah dari keadaan pohon ek. Terlalu lambat. Lin Ming hanya bisa tanpa daya menyaksikan kapak merah darah besar itu memotong tubuhnya, tepat di tengah. Rasa sakit yang parah sepertinya keluar dari jiwanya. Pada saat ini, perasaan mati begitu nyata. Sejak Lin Ming mulai berlatih seni bela diri, dia telah menghadapi situasi hidup atau mati beberapa kali, melangkah mendekati pintu kematian selama banyak situasi ini. Tapi, itu hanya mendekati kematian, tidak pernah seperti hari ini di mana dia menyaksikan dia dipotong menjadi 2. Darah segar menyembur keluar. Wajah Lin Ming berubah kesakitan dan perasaan kematian menyebar melalui lautan spiritualnya. Niat bela diri samsara. Kaca. Lin Ming dengan paksa memutarbalikkan simbol energi mematikan itu. Semuanya hanyalah ilusi. Saya telah berlatih seni bela diri selama hampir 8 tahun sekarang, dan hati seni bela diri saya telah ditempa setiap langkahnya. Aku tidak akan membiarkan beberapa fata morgana membunuhku. Petik 1. Pikiran Lin Ming melintas dengan pikiran ini. Pada saat itu,
dia merasakan kekuatan yang hidup membengkak di dalam tubuhnya, membuatnya merasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang terbelah dua ditampar kembali, langsung beregenerasi. Lin Ming meraih tombak komet ungu dan menyodorkan. Mengejar guntur. Busur kecil listrik mendesis di sekitar tombak komet ungu. Busur listrik ini terlalu lemah, dia pada dasarnya tidak dapat menggunakan casing thunder. Kekuatanku telah berkurang 99%. Lin Ming tidak pernah merasa tidak berdaya ini sebelumnya. Meskipun kekuatannya tiba-tiba meningkat sekarang, dia masih mampu melakukan serangan lemah seperti itu. Tetapi yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa iblis besar di depannya tampaknya telah menghabiskan setiap kekuatannya dalam serangan terakhir itu. Itu lemah berdiri di sana saat tombak Lin Ming menembus tubuhnya. Dengan jeritan yang menyedihkan, itu meleleh menjadi genangan darah dan nanah. Ilusi itu menghilang dan Lin Ming kembali ke jalan kaisar. Dia masih berdiri di jalan papan yang sepi itu, dan lampu wasiat di sampingnya sekarang telah padam. Dia meninggal. Lin Ming merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Ilusi yang baru saja dia rasakan terlalu nyata. Benar-benar ada saat di mana dia mengira dia telah mati. Dipotong menjadi dua telah meninggalkan rasa sakit yang dalam di jiwanya, seolah-olah jiwanya terbelah menjadi dua. Lin Ming yakin bahwa bahkan dibelah secara fisik seperti itu tidak akan terlalu menyakitkan. Apakah itu hanya pertarungan keinginan? Lin Ming bertanya. Iya, itu adalah pertarungan keinginan. Anda merasakan kekuatan Anda melemah hingga 99% karena kemauan Anda belum terwujud, apalagi mengembun menjadi semangat pertempuran. Jadi, di dunia yang penuh keinginan itu, kamu sebenarnya adalah orang yang lemah. Petik 2. Aku benar-benar lemah. Lin Ming mengangguk. Setan yang dia hadapi barusan sudah lemah sampai-sampai menjadi berantakan total. Gerakannya lambat dan konyol. Semua yang iblis lakukan hanya untuk terlihat. Tetapi untuk Lin Ming, menghadapi iblis ini yang biasanya bisa dia bunuh tanpa mengangkat jarinya, dia sebenarnya telah dipotong menjadi dua. Jika itu tidak lemah lalu apa? Demon Sin tersenyum licik, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku berkata bahwa kamu lemah, tapi itu hanya dibandingkan dengan Kaisar Will yang sebenarnya. Faktanya, level lemah Anda sudah abnormal. Anda harus tahu bahwa 99% seniman bela diri yang pertama kali menghadapi serangan keinginan bahkan tidak akan mampu melakukan serangan balik, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatap tanpa daya saat serangan musuh mereka membelah tubuh mereka. Dan saya berbicara tentang seorang jenius top. Bahkan tidak ada yang menyebut seniman bela diri biasa. Seorang seniman bela diri biasa bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjalani uji coba peleburan semacam ini. Laut spiritual mereka akan langsung dihancurkan oleh Kaisar Will. Petik 2. Oh, Lin Ming sedikit terkejut. Memang, tekadnya selalu menjadi aspeknya yang paling mengesankan. Jika kemampuan Lin Ming dapat diatur secara berurutan, maka kemauannya pasti akan menjadi yang pertama, diikuti oleh persepsinya dan kemudian bakat alaminya. Hei, nak, orang suci ini jarang memuji orang lain, jadi kenapa reaksimu begitu dingin? Anda berada di alam Xiantian yang ekstrim, tetapi seniman bela diri lainnya berada di alam inti berputar, alam Raja Iblis, alam Raja Fei. Dan jika persepsi mereka buruk, bahkan seniman bela diri penghancur kehidupan mungkin berada di bawah Anda. Tidak ada batasan di dunia ini, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan surga yang lebih tinggi. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia telah mengalami banyak hal dalam perjalanannya menuju puncak seni bela diri sejauh ini. Dia sangat menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur, tetapi perbedaan terbesar yang memisahkannya dari katak-katak lainnya adalah bahwa dia menyadari betapa hebatnya dunia luar. Dalam pertempuran barusan, aku merasa seperti kemauanku terkendali, menjadi lebih kuat.
Ketika Lin Ming telah menerobos ilusi, dia merasakan aliran kekuatan ke dalam keinginannya. Meskipun dia sudah meninggalkan ilusi, kekuatan itu masih ada, secara permanen menjadi bagian dari dirinya. Tentu saja, ini adalah keuntungan mengerikan dari jalan kaisar, ia mampu meredam kemauanmu. Jika kamu bisa menahannya maka kamu bahkan bisa membentuk semangat bertarungmu sendiri. Demon Sin dengan bersemangat berkata, pada saat itu, Anda tidak akan lagi merasa lemah di dalam dunia keinginan Anda. Pada kenyataannya, mungkin saja Anda akan menjadi lebih kuat daripada di dunia nyata. Episode ke-617, dengan judul Satu Cahaya Satu Dunia. Langsung ke dalam alurnya. Aku akan menjadi lebih kuat di dunia kemauan daripada di dunia nyata. Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Lalu apa yang terjadi jika aku membunuh orang lain di dunia kehendak? Akankah mereka mati di dunia nyata? Atau apakah mereka akan terpengaruh dengan cara lain? Petik 2. Demon Sin berkata, jika Anda benar-benar dapat menghancurkan keinginan orang lain di dalam dunia keinginan maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Lin Ming merasakan hawa dingin merangkak di punggungnya saat dia mendengar ini, tapi aku seharusnya mati sekarang. Kapak berdarah itu sudah membelahku menjadi dua, tapi aku belum mati. Petik 2. Demon Sin terkekeh, hehe, orang suci ini berkata bahwa Anda hanya akan mati jika kehendak Anda dihancurkan di dunia kehendak. Orang suci ini tidak mengatakan bahwa Anda akan mati jika tubuh Anda dibelah dua dalam kata wasiat. Menghancurkan keinginan seseorang tidak sesederhana kelihatannya. Petik 2. Begitu, Lin Ming mengangguk. Dia telah jatuh ke dalam pola pikir bahwa dipotong menjadi dua akan membunuhnya. Tapi, kenyataannya adalah bahwa dunia keinginan memiliki seperangkat hukum yang sama sekali berbeda yang mengaturnya. Mungkin, di dalam dunia kehendak, dipotong menjadi dua sama dengan luka kecil. Demon Sin melanjutkan, di dalam dunia keinginan, dibelah dua, dipenggal, atau bahkan dihancurkan tidak akan membunuhmu. Inilah sebabnya mengapa ada banyak seniman bela diri yang ketika mereka mencapai tingkat tinggi, seperti yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, jika mereka memiliki kepercayaan pada kemauan mereka sendiri, akan memiliki pertandingan di dunia keinginan. Di sana, tidak mudah terluka. Tapi tentu saja, dalam pertarungan hidup atau mati, mereka akan menggabungkan kekuatan dunia kehendak mereka dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya menjadi satu kesatuan dan bertarung di dunia nyata. Ini juga bagaimana mereka dapat menggunakan tingkat kekuatan tertinggi mereka. Setiap kali Demon Sin menyebutkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan bakat tingkat kaisar dari benua tumpahan langit, dia biasanya akan menambahkan sesuatu yang mengejek sebelumnya, seperti yang disebut. Jelas, baginya, pembangkit tenaga listrik ini tidak lebih dari antek kelas rendah. Jika mereka pergi ke alam dewa tingkat yang lebih tinggi, mereka bahkan tidak akan memasuki mata Demon Sin. Pertarungan di dunia kehendak hanya melihat seberapa kuat atau lemah kemauanmu, kekuatan tempurmu yang sebenarnya tidak relevan. Di dalam dunia kehendak, Anda adalah Tuhan. Anda dapat membuat dan menjadi apapun yang Anda inginkan. Misalnya, selama kemauan Anda cukup kuat, Anda dapat menciptakan harta langkah surgawi, harta karun langkah suci, binatang panggilan yang kuat, monster kontrak, atau jika kemauan Anda sangat terbatas, Anda bahkan dapat memanggil dewa binatang. Selama kemauan Anda cukup kuat, Anda dapat sepenuhnya menyapu semua lawan bahkan jika mereka beberapa kali lebih kuat dari Anda dalam kenyataan. Petik 2. Buat harta karun suci. Buat monster kontrak. Atau bahkan dewa binatang. Lin Ming kaget. Aku bahkan bisa menciptakan dewa binatang. Akankah itu benar-benar memiliki kekuatan dewa binatang? Petik 2. Di dalam dunia kehendak, dewa binatang yang Anda ciptakan akan benar-benar memiliki kekuatan dewa binatang. Tapi, itu hanya sebatas kemauan dunia.
Seperti yang dikatakan orang suci ini, di dalam dunia itu, Anda adalah dewa. Petik 2. Keinginan adalah simbol penting apakah seorang seniman bela diri tingkat tinggi itu lemah atau kuat. Semakin cepat Anda memahami semangat pertempuran, semakin besar keuntungannya bagi masa depan Anda. Ini karena semangat pertempuran, terlepas dari persepsi Anda, peluang keberuntungan, jantung seni bela diri, dan faktor-faktor lain. Seperti itu, akan sering tumbuh secara alami seiring dengan kultivasi Anda. Lin Ming, jalan kaisar ini adalah kesempatanmu. Bahkan jika kekuatanmu tidak tumbuh di sini, kamu masih harus mulai membentuk fondasi untuk semangat bertarungmu. Ketika Anda mencapai batas yang tinggi, kemauan Anda, yang pada dasarnya adalah semangat pertempuran Anda, akan menjadi bagian terbesar dari kekuatan Anda. Bukan hanya itu, tetapi pada level itu bahkan akan menjadi bagian integral dari gaya bertarung Anda. Orang-orang pada level itu juga akan menghormati seniman bela diri yang memiliki kemauan yang lebih hebat. Petik 2. Aku mengerti. Lin Ming mengangguk. Kemampuan yang sama seringkali memiliki nilai yang berbeda untuk orang yang berbeda. Misalnya, dalam kerajaan Sky Fortune, bahkan jika tuan tanah dan pedagang memiliki jumlah kekayaan yang sama, status tuan tanah akan lebih tinggi daripada pedagang. Ini karena pertanian tanah dianggap sebagai bisnis yang lebih sah, sedangkan menjadi pedagang jauh lebih kelas bawah, bahkan jika mereka mendapatkan jumlah uang yang sama. Nyatanya, setelah banyak pedagang memperoleh kekayaan, mereka sering membeli sebagian besar properti dan menjadi tuan tanah lokal, bahkan jika keuntungan dari properti ini jauh lebih rendah. Lin Ming, lanjutkan. Jika Anda dapat menggunakan jalan kaisar ini untuk benar-benar meredam keinginan Anda, maka itu akan memiliki pengaruh yang besar pada pertumbuhan masa depan Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Aku akan. Lin Ming sangat gembira karena dia bertemu Demon Sin dari ruang Magic Cube. Dengan bimbingannya, jauh lebih mudah untuk melihat jalan di depannya. Jika dia datang ke jalan kaisar dan menggunakan peningkatan kekuatannya sebagai satu-satunya tujuan, dia akan melewatkan kesempatan langka ini. Melanjutkan di sepanjang jalan kaisar, lampu kemauan yang muncul berasal dari kaisar semu, mereka menyala lebih jelas dari sebelumnya. Saat Lin Ming melangkah ke depan, sebuah cahaya menyala, dan dia sekali lagi muncul di dunia keinginan. Hahaha. Tawa bergema di telinga Lin Ming seperti petir. Ini adalah suara yang datang dari dunia keinginan ini. Semakin kuat kemauannya, semakin banyak suara yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Kaca. Antara langit dan bumi, petir besar menghantam tanah. Seorang seniman bela diri Goliat dengan kepala penuh rambut merah menggenggam tombak dan bergegas menuju Lin Ming. Konsep guntur. Lin Ming terkejut menemukan bahwa bahkan di dunia kehendak, masih ada manifestasi hukum. Dengan konsep guntur dikombinasikan dengan keterampilan tombak aneh ini, serangan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semu ini pasti kuat, hanya saja kecepatannya lambat. Jelas bahwa keinginan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kaisar kuasi ini sangat lambat. Mungkin itu karena itu telah usang melalui perjalanan waktu yang lama, atau mungkin itu karena jumlah kemauan yang tertinggal dalam cahaya tidak banyak untuk memulai. Jika tidak, momentum serangan pembangkit tenaga listrik kaisar kuasi ini akan menjadi lebih dari ini. Lin Ming langsung menghadapi tombak pembangkit tenaga listrik Goliat ini. Dia tidak mengelak, hanya mengacungkan tombaknya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, tidak mungkin menghindar. Engah. Dua semburan darah menyembur seperti pancuran hujan. Di dunia keinginan, tubuhnya ditembus adalah rasa sakit yang mengerikan seolah-olah jiwanya dicabik-cabik. Lin Ming awalnya bukan tandingan surat wasiat semi kaisar ini. Namun, kekuatan dari keinginan kuasi kaisar ini tidak mampu menopang dirinya sendiri,
setiap kali sedikit dari kekuatan ini dikonsumsi, itu akan hilang. Tetapi untuk Lin Ming, keinginannya benar-benar tumbuh tanpa akhir. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Setelah pertempuran yang mengerikan dan kejam, Lin Ming berhasil menghancurkan pembangkit tenaga listrik Goliath Kuaso Emperor. Ho, cahaya kehendak yang sesuai dipadamkan, dan Lin Ming dikeluarkan dari dunia keinginan. Saya benar-benar bisa memahami banyak hal dari keterampilan seni bela diri senior ini. Selain meredam keinginannya, ketika Kaisar Semu itu menyerang sekarang, gerakan yang mengandung konsep guntur memberi Lin Ming beberapa inspirasi. Karena keinginan yang ditinggalkan Kaisar Semu ini sudah sangat lemah, serangannya lambat dan kekuatan serangannya juga rendah. Dengan cara ini, misteri di dalam serangan itu terlihat lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Jika aku tidak salah, maka sebagian besar elit heroik muda yang memasuki jalan Kaisar mungkin menggunakan sebagian besar energi mereka untuk mempelajari gerakan dan konsep lawan mereka. Bahkan Yan Qi dan Maha, sebagai im yang mahir dalam kekuatan jiwa, mungkin juga mencoba untuk memahami konsep dan gerakan ini. Hanya saja pada saat yang sama mereka mungkin mencoba mencari cara untuk menangkap sebagian dari Kaisar Will ini untuk digunakan sendiri. Tapi, tidak peduli berapa banyak Kaisar Will yang mereka tangkap, pada akhirnya itu bukan milik mereka, jadi itu tidak memiliki kapasitas untuk berkembang. Petik 2. Gerakan dan konsep dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dan Kaisar tidak diragukan lagi berharga. Tapi dibandingkan dengan menahan keinginan dan membentuk semangat bertarung, mereka jauh kurang penting. Itu tidak ada bandingannya. Namun, orang tidak bisa menyalahkan Yan Qi dan Maha karena kupet. Kekuatan kemauan mereka sendiri terbatas, jadi kemungkinan mereka untuk membentuk semangat bertarung mereka sendiri adalah tujuan yang terlalu jauh. Biasanya di benua iblis suci, seorang seniman bela diri akan membentuk semangat bertarung mereka sendiri saat mereka menjadi kaisar yang tak tertandingi. Adapun Yan Qi dan Maha, keduanya hanya memiliki kultivasi Raja Iblis bintang 1 dan 2. Selain itu, Yan Qi dan Maha hanya berasal dari latar belakang sekte yang relatif normal. Sekte-sekte ini tidak pernah menghasilkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, jadi pengetahuan dan warisan yang mereka miliki tentang roh pertempuran sama sekali tidak ada. Yan Qi dan Maha sama sekali tidak tahu metode untuk membentuk semangat bertarung, juga tidak memahami pentingnya mereka. Lin Ming dengan hati-hati mengingat serangan dari penatua tertinggi itu dari sekarang, dan setelah memahami beberapa wawasan, dia dengan tegas beralih ke cahaya roh pertempuran berikutnya. Dibandingkan dengan nyala api terakhir, yang ini terlalu terang. Itu sangat bersinar dan mempesona, seperti matahari yang lebih kecil, lebih gelap. Pikiran Lin Ming bergerak, matanya terpaku pada relief di bawah lampu, dan dia melihat bahwa memang, keinginan ini telah ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati yang telah mati. Gu Xiao, iblis raksasa. Dia berjalan di dunia 6.000 tahun yang lalu. Dia menjadi kaisar iblis pada usia 109 tahun, dan meninggal pada usia 130 tahun. Ketika dia meninggal, kultivasinya adalah kaisar iblis bintang 1. Informasi tentang Gu Xiao muncul di benak Lin Ming. Tanpa ragu, jika Gu Xiao ini bisa menjadi kaisar iblis maka dia adalah bakat setingkat kaisar. Namun, setelah menjadi kaisar iblis, dia hanyalah kaisar iblis yang paling biasa. Semua yang bisa menjadi kaisar iblis adalah bakat tingkat kaisar. Ingin menonjol di kerumunan jenius yang mengerikan ini sangat sulit. Gu Xiao telah menjadi kaisar iblis pada usia 109 tahun, pencapaian ini tidak terlalu dini. Faktanya, bakatnya jauh lebih buruk daripada Xiao Yu dan Gu Yu sebelumnya. Keduanya telah mendapatkan kemuliaan menjadi asura berjudul. Jika mereka tidak mati pada usia yang begitu muda,
Mereka pasti akan menjadi eksistensi yang mampu melompat pangkat untuk bertarung bahkan setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan dirinya ke kondisi puncaknya. Apa yang akan dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Bahkan jika orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang paling biasa, mereka masih merupakan eksistensi yang bahkan tidak bisa dia bandingkan. Dia secara alami harus sangat tulus dalam pertempuran ini. Melangkah ke dalam kisaran lampu keinginan Gu Xiao, Lin Ming hanya merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang ruang, tiba di dimensi yang sama sekali berbeda. Satu cahaya, satu dunia. Kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati sudah cukup untuk mewujudkan dunia mereka sendiri. Ketika kehendak Lin Ming memasuki dunia ini, dia merasa seperti manusia yang jatuh telanjang ke padang salju musim dingin. Jenis dingin yang dingin ini sudah cukup untuk membekukan sumsumnya. Niat membunuh yang kental tiba-tiba memenuhi udara. Dengan suara gemerisik, ular piton besar tiba-tiba muncul dari udara tipis dan membunuh jalannya menuju Lin Ming. Transformasi. Lin Ming ingat bahwa Demon Sin mengatakan bahwa di dalam dunia kemauan, seorang seniman bela diri adalah dewa. Mereka bisa mengubah keinginan mereka menjadi berbagai bentuk untuk membunuh musuh mereka. Piton besar di depannya ini kemungkinan besar adalah bentuk transformasi Kaisar Will. Piton ini memiliki panjang lebih dari 100 kaki dan tubuhnya setebal pinggang Lin Ming. Ini membuka rahangnya yang besar dan menggigit Lin Ming. Kecepatannya jauh lebih cepat dari beberapa seniman bela diri terakhir. Dengan kecepatan Lin Ming, tidak mungkin dia menghindari gigitan ini. Dia dengan keras menggertakkan giginya dan menusukkan tombak komet ungu ke mulut piton yang terbuka. Membawa konsep guntur, tombak komet ungu seperti sambaran petir yang melesat ke rahang atas ular sanca. Darah menyembur keluar, tetapi ular piton itu juga menggigit Lin Ming. Bang! Bumi retak saat kepala raksasa piton menabraknya, dan Lin Ming ditelan ke dalam perut piton. Lin Ming, kamu bukan tandingan Kaisar Will ini. Segera mundur. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Episode ke-618, dengan judul Keinginan yang Bersinar, langsung ke dalam alurnya. Perut piton itu seperti dunia yang terpisah. Terkunci di dalam, Lin Ming terlempar seperti daun di tengah badai. Bang! Kesadarannya hancur, Lin Ming batuk keras, langsung merasa seperti dia kehilangan kesadaran akan keberadaannya sendiri. Otaknya kacau, dan indranya bingung, seolah-olah dia telah terputus dari semua kontak dengan dunia luar. Lin Ming, cepat dan mundur dari dunia keinginan. Jika kau menderita kerusakan parah di dunia jalan kehendak kaisar, kau tidak akan mati tapi itu akan merusak kemauanmu. Demon Sin berteriak, tetapi dalam situasi ini, suaranya tidak lagi mencapai telinga Lin Ming. Kekacauan merajalela. Setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, pusaran air yang lemah terbentuk di dalam kekacauan ini. Setelah pusaran air ini muncul, ia mulai perlahan-lahan mengembang, berputar semakin cepat. Di tengah pusaran air ini ada cahaya biru, cahaya ini adalah inti dari keinginan tak berujung Lin Ming. Setelah cahaya biru ini muncul, itu ditembakkan seperti pedang vorpal, memotong ruang. Dengan suara robekan, kekosongan itu sendiri sepertinya terkoyak. Cahaya biru menembus semuanya, langsung menembak melalui punggung piton. Reformasi tubuh. Dalam pikiran Lin Ming, keinginannya berdenyut dengan keyakinan yang kuat. Selama kemauannya cukup kuat, dia adalah dewa di sini. Dia bisa mengendalikan semuanya. Dalam kehampaan, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar bersama, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Lin Ming, memulihkan semua indranya. Melihat Lin Ming muncul kembali, mata anak anjing Demon Sin berubah sempurna.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Ming akan dapat keluar dari tubuh piton dan melepaskan dirinya dari bahaya. Ini adalah binatang buas yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Sesah. Ular piton itu mengeluarkan raungan keras saat ia berlari ke depan sekali lagi. Komet ungu. Lin Ming mengulurkan tangannya dan tombak komet ungu langsung terwujud di telapak tangannya. Berkobar di batang tombak, guntur dan nyala api melolong. Pelangi menembus. Tombak dan manusia menjadi satu. Lin Ming menembak langsung ke arah piton. Setelah keinginannya mengalami transformasi lain sekarang, kekuatan mencolok Lin Ming telah melonjak pesat. Di sisi lain, ular piton itu sendiri mengalami luka parah. Peng! Lin Ming terbang ke depan dengan tombak, langsung menembus rahang piton. Ular piton itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat sumber darah menyembur dari kepalanya. Tubuhnya mulai berputar dan berputar dengan keras, perlahan kehilangan kekuatan untuk berjuang sebelum berubah menjadi aliran cahaya yang melayang pergi. Pada saat berikutnya, Lin Ming menarik diri dari dunia keinginan. Di depannya, lampu-lampu yang melambangkan wasiat Gu Xiao masih menyala terang seperti sebelumnya tanpa sedikit pun padam. Ini berarti Lin Ming tidak bisa menahan keinginan Gu Xiao. Lin Ming baru saja menghancurkan seekor ular piton yang telah dibuat oleh keinginan Gu Xiao. Lin Ming, pada kenyataannya, gagal membunuh tubuh utama. Saat ini, terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan keinginan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ini adalah keinginan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Pertempuran baru-baru ini telah menghabiskan banyak energinya. Nak, kamu benar-benar jenius yang luar biasa. Di dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin memujinya. Hari ini, Anda telah membuat kemajuan luar biasa dengan kemauan Anda. Jika terus tumbuh seperti ini maka kamu mungkin benar-benar bisa membentuk semangat bertarungmu sendiri sebelum mencapai inti revolving. Selain dari semua aspek bakat lainnya, dengan kemauan sendiri, Anda adalah junior paling hebat yang pernah saya lihat. Petik 2. Membentuk semangat bertarung sebelum revolving core. Mata Lin Ming menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia semakin tahu tentang apa itu roh pertempuran. Baginya, jika dia ingin menggunakan jalan kaisar untuk menerobos ke ranah inti berputar, maka itu akan mudah. Tapi jika dia bisa memadatkan semangat bertarungnya sendiri sekarang, maka itu akan menjadi keuntungan tak terbatas untuk pertumbuhannya di masa depan. Tampaknya Gu Xiao bahkan belum membentuk semangat bertarung. Iya, Gu Xiao hanyalah kaisar iblis biasa yang paling rendah. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati yang memiliki semangat pertempuran akan meninggalkan kemauan yang bahkan lebih menakutkan. Jika saat ini Anda menghadapi Kaisar Will yang memiliki semangat bertarung, maka Anda akan langsung hancur berkeping-keping. Jika kamu bisa menahan keinginanmu sampai kamu bisa menahan dampak semacam itu, maka kamu mungkin bisa membentuk benih roh pertempuran dalam keinginanmu. Petik 2. Dalam puluhan ribu mil yang terdiri dari stepa pembantaian darah, selain 12 kota utama, ada juga kuil merah darah. Kuil suci pembantaian darah adalah namanya. Di dalam kuil ini tinggal tuan dari Bloodslater Stepa, dan juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Bloodslater Stepa, Luosa. Berjudul High Lord Divine Demon, Luosa juga satu-satunya Demon Heavenly bersayap 12 dari 12 Sky Split Towers. Pintu merah darah raksasa terbuka dan Luosa melangkah keluar dari kuil besar, jubah merahnya terseret di tanah saat langkahnya bergema dalam kehampaan. High Lord Divine Demon setinggi 15 kaki, setinggi 2 pria dewasa. Dia dianggap raksasa bahkan di antara setan raksasa dan Goliat yang sudah tinggi. Ayah. Saat High Lord Divine Demon meninggalkan kuil, seorang pria paruh baya, sudah berlutut, menunggunya di luar.
Pria paruh baya ini mengenakan jubah biru tua dan matanya sedalam bintang di langit hitam legam. Jika Lin Ming bisa melihat orang ini maka dia akan mengenalinya. Orang ini adalah Master Menara-Menara Polaris, setan tanpa batas Tuan Tinggi. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Master Menara-Menara Polaris adalah putra Luo Sha. Ayah, saya telah mengikuti instruksi Anda dan memperbudak Lin Ming. High Lord Divine Demon mengangguk. Lin Ming, bahkan dengan segel budak ditanam di dalam dirinya, pasti akan berkembang dalam kemuliaan di masa depan. Dia akan menjadi dorongan besar bagi pasukan kita. Petik 2. Ayah, saya telah mengirim Lin Ming ke Jalan Kaisar. Ketika dia muncul kembali beberapa bulan dari sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat selangkah lagi. Petik 2. Jalan Kaisar, Luo Sha tersenyum tipis. Abis iblis abadi telah meletus. Setiap menara Sky Split telah mengirim banyak orang untuk memasuki Jalan Kaisar dan mendapatkan pengalaman. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, memasuki abis iblis abadi, dan mengambil bagian dari harta karun. Lansin Menara Indah, Duan Mukun Menara Awan Surgawi, Zuan Yu Menara Lima Warna, semuanya adalah penerus masa depan tanah suci mereka, karakter yang dapat disebut orang suci dan putra suci. Petik 2. Orang-orang ini semuanya telah memasuki Jalan Kaisar. Duan Mukun bahkan masuk untuk kedua kalinya. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan berhasil. Petik 2. Saat High Lord Divine Demon berbicara di sini, Menara Master Polaris Tower mengerutkan kening. Orang-orang yang disebutkan ayahnya barusan bukan hanya bakat yang mengerikan, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Mereka datang dari Tanah Suci dengan 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, beberapa di antaranya adalah Kaisar Fei Bintang 2 atau bahkan Kaisar Fei Bintang 3. Bahkan Bloodslater Stepa takut dengan kekuatan super ini. Mereka tidak punya pilihan selain membuka sebagian dari sumber daya mereka untuk keturunan Tanah Suci elit itu. Ini termasuk Jalan Kaisar dan bahkan abis iblis abadi. Semua itu adalah kompromi. Letusan Eternal Demon Abyss adalah kesempatan langka. Anda juga akan masuk. Perintah High Lord Divine Demon. Ya, ayah. Setelah letusan Eternal Demon Abyss, kemungkinan kematian meningkat menjadi lebih dari 30%. Master Menara-Menara Polaris memiliki kekuatan yang cukup, dan ditambah dengan bertahun-tahun pemahamannya tentang lingkungan abis iblis abadi, peluangnya untuk mati di dalam jauh lebih rendah. Episode ke-619, dengan judul Pilihan Lin Ming, langsung ke dalam alurnya. Jalan Kaisar, Dunia Keinginan. Darah turun dari langit. Tombak Lin Ming menembus binatang buas tipe harimau, tetapi tubuhnya juga ditebas oleh cakar harimau itu. Seluruh bagian kanan tubuhnya benar-benar hancur saat potongan daging yang hancur terbang kemana-mana. Pertarungan semacam ini bisa dibilang sangat tragis. Untungnya, pertempuran ini diadakan di dalam dunia keinginan. Jika ini adalah dunia nyata, maka Lin Ming pun akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih dari luka yang begitu berat. Lin Ming ditarik keluar dari dunia kehendak. Tetesan tebal keringat dingin menetes di wajah dan punggungnya. Setengah alasannya adalah karena dia telah menghabiskan banyak energi, dan setengah lainnya karena rasa sakit yang menyiksa yang dideritanya. Dalam pertarungan dalam dunia keinginan, perasaan terkoyak dan terkoyak masih ada. Segera setelah jiwa itu hancur, rasa sakit yang menusuk tulang akan menyusul. Meskipun keinginan Lin Ming sangat kuat, masih sulit untuk menahan rasa sakit ini selama berhari-hari. Saat Lin Ming meninggalkan dunia keinginan, dia terkejut saat melihat Jalan Kaisar di depannya. Single asli Road of Emperor yang mengarah ke kegelapan hitam pekat yang tak terbatas sebenarnya terbagi menjadi 2. Di depan Lin Ming, ada 2 Jalan Kaisar. Jalan Kaisar pertama sama seperti sebelumnya dengan lampu yang melayang di kedua sisi.
Tapi di jalan kaisar yang lain, itu malah dikelilingi oleh loh batu. Apa ini? Sebuah tes. Sebuah ilusi. Ini bukanlah ujian atau ilusi. Bagi Anda, ini adalah kesempatan, pilihan yang bisa Anda buat. Demon Sin berkata dari dalam lautan spiritual Lin Ming, kamu telah dikalahkan di depan lampu wasiat Gu Xiao berkali-kali sekarang. Gu Xiao adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang belum mampu menciptakan semangat bertarungnya sendiri. Dia dapat dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang terburuk. Di belakangnya, lampu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang telah memadatkan semangat bertarung mereka sendiri, bahkan termasuk Kaisar Iblis Bintang 2 dan 3. Tidak hanya mereka telah membentuk semangat bertarung mereka sendiri, tetapi hukum yang mereka anggap telah mencapai batas yang sangat tinggi, puncak yang dapat dicapai oleh apa yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Anda sudah terdampar di sini selama 10 hari. Jalan kaisar mungkin menyadari bahwa tidak mungkin bagimu untuk melangkah lebih jauh, sehingga itu telah menciptakan jalan lain untukmu. Ini adalah pilihan yang dapat Anda pilih sehingga Anda tidak akan pergi tanpa menyelesaikan apapun. Petik 2. Demon Sin pernah mengikuti Kaisar Iblis ke jalan kaisar. Situasi saat ini hanya tebakannya, tapi seharusnya lebih atau kurang tepat. Dengan kata lain, saya bisa mengurangi kesulitannya. Lin Ming entah kenapa dipenuhi dengan perasaan putus asa. Sampai saat ini, dia telah bertemu seniman bela diri yang kuat di mana-mana dan belum ada seniman bela diri yang bakatnya melebihi bakatnya sendiri. Tapi sekarang, saat dia melintasi jalan kaisar, dia benar-benar didorong kembali ke tingkat ini. Hanya 10 hari di sini dan dia diberi kesempatan untuk mengurangi kesulitannya. Dia jelas kecewa. Hehe, nak, kamu seharusnya tidak begitu sedih. Setelah melewati seluruh jalan kaisar, Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Kultivasi macam apa yang Anda miliki? Dan Anda masih ingin menyeberangi jalan kaisar? Bermimpilah. Jika itu benar-benar terjadi maka bukankah kepala setan tanpa batas Tuan Tinggi atau penguasa wilayah setan Laut Selatan akan dihancurkan di bawah kakimu? Wah, meski kemauanmu kuat, kultivasimu terlalu rendah. Dibandingkan dengan kemauan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, perbedaannya terlalu besar. Tetap saja, orang suci ini sangat terkejut karena Anda dapat membunuh ular sanca, kalajengking, dan harimau yang diciptakan Gu Xiao. Petik 2. Pada saat Gu Xiao telah membentuk ular piton, Demon Sin telah mendesak Lin Ming untuk segera meninggalkan dunia keinginan. Dia percaya bahwa Lin Ming akan dikalahkan tanpa pertanyaan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menang. Sehubungan dengan budidaya Lin Ming, ini benar-benar hanya mungkin karena dia adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Perbedaannya memang terlalu besar. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Selama lebih dari 10 hari dia telah melawan sisa-sisa keinginan Gu Xiao. Namun, dia belum pernah melihat wujud sebenarnya dari surat wasiat Gu Xiao. Setiap kali dia bertarung dengan keinginan Gu Xiao pertama-tama akan mengirimkan 3 binatang buas untuk menghadapinya. Ini adalah ular piton, kalajengking, dan harimau. Setelah 3 pertarungan ini, Lin Ming pada dasarnya menghabiskan setiap ons kemauannya. Lin Ming, ada banyak kristal iblis darah kelas atas di cincin spasialmu dan bahkan 2 tulang dewa iblis kan. Fondasi Anda sangat kokoh. Jika Anda menggunakan kristal iblis darah dan tulang dewa iblis kelas atas ini, maka dengan temperamen jalan kaisar, akan sangat mudah bagi Anda untuk menerobos ke inti berputar dalam waktu singkat. Ketika itu terjadi, Anda dapat mulai membentuk semangat bertarung Anda dan itu akan jauh lebih mudah daripada sekarang. Setidaknya, Anda harus mampu mengalahkan keinginan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar biasa. Petik 2. Kultivasi berpengaruh pada kemauan.
Keinginan yang dalam adalah semakin mudah untuk membentuk semangat bertarung. Keinginan Lin Ming adalah ulet dan ulet, tetapi budidayanya tidak dalam dan latar belakangnya tidak cukup. Kemauan mudah untuk dihabiskan, tapi membentuk semangat bertarung adalah cerita lain. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya berkonsentrasi penuh untuk menerobos ke Revolving Core, maka masih akan memakan banyak waktu jika saya ingin fondasi saya tetap kokoh. Selain itu, letusan Eternal Demon Abyss akan berakhir dalam setengah tahun hingga 1 tahun. Saya tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah aku meninggalkan jalan Kaisar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara aku dan iblis tanpa batas Tuan Tinggi. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba membentuk semangat bertarungku sendiri sedini mungkin. Keuntungan saya di masa depan juga akan lebih besar. Lin Ming ingin membentuk semangat bertarungnya sendiri saat dia masih di alam Xiantian yang ekstrim. Dibandingkan dengan memadatkan semangat bertarungnya di Revolving Core atau Life Destruction, akan ada lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Memang, ada banyak orang yang mengerti itu tapi sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menindaklanjutinya. Siapa yang tidak ingin membentuk semangat bertarung mereka sendiri secepat mungkin? Anda membuatnya terdengar semudah melipat kertas. Keinginan tidak sama dengan tubuh fisik. Sekali kemauan terluka, sangat sulit untuk disembuhkan. Jika kamu tidak dapat menahan penderitaan ini, maka kamu tidak hanya tidak akan dapat membentuk semangat bertarungmu sendiri tetapi kamu hanya akan menyebabkan kerusakan permanen pada keinginanmu. Petik 2. Demon Sin menggelengkan kepala anjing kecilnya, tidak terlalu menyetujui pilihan Lin Ming. Jalan Kaisar telah memberimu pilihan lain. Jalur kedua ini malah dikelilingi oleh tablet Kaisar. Ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda. Jika Anda memilih jalan ini dan menjalaninya, maka dengan bakat Anda seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos ke inti berputar. Kekuatan dan gerakan Anda semua akan sangat ditingkatkan. Adapun jalan pertama, itu hanya bertujuan untuk menahan keinginan Anda. Jika Anda berjalan di jalan itu maka kekuatan Anda tidak akan meningkat terlalu banyak. Jika Anda berhasil, maka keuntungan bagi Anda secara alami tidak akan terhitung. Tetapi, jika Anda dikalahkan maka tidak hanya tidak akan ada manfaatnya bagi Anda, tetapi Anda juga akan merusak keinginan Anda. Pikirkan baik-baik sebelum Anda membuat pilihan. Petik 2. Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming mengerti. 2 jalan. 1 jalan ditujukan pada dunia keinginan dan jalan lainnya ditujukan pada kekuatan realistis. Bagi seniman bela diri di alam rendah, memiliki kekuatan yang lebih besar di dunia nyata jauh lebih berharga. Ini benar bahkan untuk Lin Ming. Maha, Kaiyang, dan orang lain seperti mereka, setelah dikalahkan dalam percobaan kemauan, kemungkinan besar menyimpang ke jalan lain ini untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Lin Ming dapat membayangkan bahwa jika dia melangkah ke jalan kedua ini, kekuatannya akan meningkat tajam. Namun, jika dia tetap berada di jalur pertama, sementara dia tidak akan melihat keuntungan jangka pendek, itu akan memiliki keuntungan tak terbatas untuk pertumbuhannya di masa depan. Jika Lin Ming melewatkan kesempatan ini maka akan menjadi sangat sulit untuk membentuk semangat bertarungnya. Dia bisa melupakan tentang mencoba melakukannya di alam Xiantian. Jika dia bahkan tidak bisa membentuk semangat bertarungnya selama Revolving Core, maka dia hanya bisa menunggu sampai dia mencapai Life Destruction. Di dalam Sky Spill Continent dan Holy Demon Continent, membentuk Battle Spirit selama ranah Life Destruction adalah pencapaian kelas 1 yang bisa dibanggakan. Tapi, jika pencapaian ini ditempatkan di dalam alam para dewa, maka itu tidak berarti apa-apa. Pemandangan Lin Ming ditetapkan sangat jauh. Jika titik awalnya terus tertinggal di belakang para jenius di alam para dewa,
lalu bagaimana dia bisa berhasil bersaing dengan mereka jika dia benar-benar melambung ke alam dewa di masa depan? Tidak bisakah saya memilih kedua jalan sekaligus? Lin Ming tidak memiliki banyak harapan untuk ini tetapi dia masih bertanya. Usaha yang bagus, teman. Anda bisa, jika Anda menyelesaikan jalan kaisar. Pada saat itu, semua misteri jalan kaisar akan terbuka untukmu. Anda dapat mengalami api kemauan, loh batu kaisar, dan bahkan mungkin hal-hal yang tidak saya ketahui. Tapi, setelah melewati jalan kaisar, kamu akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Jika Anda ingin benar-benar menyelesaikan jalan kaisar sekarang, maka itu mutlak, sangat tidak mungkin. Jujurlah membuat pilihan Anda, karena begitu Anda melakukannya, jalan lain akan lenyap. Pilih sesuka Anda. Demon Sin benar-benar berkata 3 kali berturut-turut, mengucapkan kata-kata ini dengan jelas untuk sepenuhnya menghilangkan semua fantasi tidak realistis Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan tegas berkata, saya memilih jalan kemauan. Demon Sin sepertinya sudah berharap Lin Ming akan membuat pilihan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan malas berkata, baiklah, semoga berhasil untukmu. Orang suci ini akan tidur siang sekarang. Petik 2. Setelah jiwa Demon Sin terluka, dia harus menghabiskan 90% waktunya untuk beristirahat dalam tidur. Lin Ming tidak peduli dengan Demon Sin lagi. Dia duduk dan mulai mengatur napasnya. Dia mengeluarkan kristal iblis darah kelas atas dari cincin spasial dan mulai perlahan-lahan menyerap energi kristal iblis darah. Lin Ming tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika dia menghadapi pilihannya di Jalan Kaisar, di dalam Jalan Kaisar Menara Indah, seorang gadis Fei muda yang cantik dan ramping juga membuat pilihannya. Gadis muda Fei ini berambut biru panjang dan matanya juga biru. Wajahnya cantik, tanpa cacat sedikit pun. Hanya saja di pipi di bawah matanya ada beberapa sisik kecil berwarna biru. Tapi sisik ini tidak merusak kecantikannya. Sebaliknya, mereka memberinya suasana misteri dan keajaiban. Dia adalah bakat nomor 1 Menara Indah, Lan Xin. Dia berasal dari Sekte Fei, Tanah Suci Perak Biru. Dia menerobos ke Fei King Bintang 1 pada usia 25 tahun dan setara dengan Master Inti Revolving Awal Manusia. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih baik. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Lin Ming, dalam hal kemauan, dia jauh lebih rendah. Ketika dia menghadapi dunia semu kaisar, dia tidak bisa lewat. Dia sudah terdampar di depan lampu surat wasiat kaisar selama 12 hari sekarang. Di Jalan Kaisar, ada waktu umum yang diberikan kepada setiap penantang. Ini adalah 12 hari. Jika dia tidak bisa menerobos jalan kemauan selama periode ini, maka itu berarti bakat atau kultivasinya kurang. Singkatnya, jika dia tidak bisa melewati jalan kaisar yang lengkap maka tidak mungkin baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di sini. Ini adalah salah satu misteri yang tidak diketahui Lan Xing. Dia hanya ingin tahu melihat ke arah tablet batu yang mengelilingi jalan kaisar kedua. Saat dia melirik mereka, dia langsung tertarik pada loh batu ini. Ini adalah lempengan batu itu memiliki berbagai macam gambar dan diagram aneh yang terukir di atasnya. Tetapi, ketika dia melihat gambar-gambar ini, dia merasa seolah-olah jiwanya jatuh ke dalam, tidak dapat melepaskan dirinya sendiri. Betapa tablet batu yang aneh. Lan Xing ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke jalan kaisar kedua ini. Pada saat dia melakukannya, jalan kaisar yang pertama menghilang. Itu seperti rangkaian cahaya yang pertama kali dia lewati, perlahan menghilang. Lan Xing linglung. Dia samar-samar menyadari bahwa dia tanpa sadar telah membuat pilihan. Karena dia memilih jalan kaisar ini dengan loh batu, itu berarti dia telah menyerahkan jalan dengan lampu kemauan. Tersesat di jalan dengan lampu kemauan,
Lan Xin berpikir itu agak menyesal. Tapi, jika dia diberi kesempatan untuk membuat pilihannya lagi, dia akan tetap memilih yang ini. Setelah berada di jalan kemauan selama beberapa hari, kekuatannya tidak bertambah banyak, tetapi rasa sakit yang merobek jiwa yang dia alami selama waktu itu masih membuat rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Episode ke-620, dengan judul Lapangan Kekuatan Perdana Kaisar. Langsung ke dalam alurnya. Lan Xin adalah seorang wanita, tetapi keinginan dan keyakinannya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini. Namun, ketika menghadapi rasa sakit yang mengoyak jiwa di jalan keinginan, dia benar-benar merasa sulit untuk menanggungnya, dan dia harus melakukannya setiap hari tanpa akhir, dari pagi sampai malam. Bahkan ketika menahan rasa sakit yang berliku-liku, peningkatan kekuatannya sebenarnya terbatas. Lan Xin merasa sulit menerimanya. Saat Lan Xin melangkah ke jalan kaisar kedua, dia sedikit menyesal bahwa dia tidak akan bisa mempertajam keinginannya lebih jauh. Tetapi penyesalan ini juga segera menghilang, karena dia benar-benar tertarik pada tablet batu kaisar yang pertama. Sekarang ini benar-benar layak untuk ketenaran besar jalan kaisar. Jalan keinginan yang telah dia lalui sampai sekarang tidak lebih baik dari kandang raja. Setelah Lan Xin membuat pilihannya, di Heavenly Cloud Tower, Duan Mukun juga memilihnya. Latar belakang Duan Mukun bahkan lebih menakutkan daripada Lan Xin. Lan Xin juga berasal dari Tanah Suci, tetapi bahkan Tanah Suci dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut tradisi lama dari benua iblis suci, setelah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lahir dari sekte kelas 5, sekte itu menjadi Tanah Suci. Tanah Suci dengan hanya satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bintang 1 secara alami adalah yang terlemah, bahkan, beberapa bahkan bisa dianggap sebagai sekte kelas 5 tingkat tinggi. Adapun Tanah Suci yang memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau bahkan 5 atau 6, beberapa di antaranya bahkan bintang 2, bintang 3, atau telah membentuk semangat tempur mereka sendiri atau telah mencapai pencapaian tinggi dalam hukum tertentu, itu adalah keberadaan puncak Tanah Suci. Tanah Suci semacam ini dapat dianggap sebagai sekte kelas 5 puncak. Lebih tinggi dari itu adalah sekte kelas 6. Itu akan menjadi Tanah Suci di level yang sama dengan Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Duan Mukun kebetulan berasal dari Tanah Suci Super yang hampir merupakan sekte kelas 6. Dia berbeda dari Lan Xin. Sebelum memasuki jalan kaisar, Duan Mukun sudah memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Saat ketika dia diberi pilihan untuk mengambil jalan kaisar kedua, Duan Mukun tahu bahwa dia telah gagal. Dia dengan sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya saya terlalu percaya diri. Aku, hanya Fei King bintang 1 sebenarnya ingin memadatkan semangat bertarungnya sendiri. Tujuan saya terlalu tinggi secara arogan. Ini hanya kuasi kedua kaisar akan menyala tetapi saya tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Di balik ini aku bahkan harus menanggung keinginan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Kesulitan itu bisa dibayangkan. Bahkan jika aku mengertakkan gigi dan melanjutkan, itu tetap tidak berguna." Petik 2. Duan Mukun adalah seorang jenius yang tak tertandingi di masanya dalam hal kemauan. Bukan hanya itu, tetapi dia memiliki latar belakang yang menakutkan dan bakat yang bahkan melampaui Lan Xin. Selain persepsinya yang sangat tinggi dan metode kultivasinya yang terbaik, Duan Mukun dapat dikatakan benar-benar putra surga yang disukai. 20 tahun terakhir ini, setiap pemuda heroik yang luar biasa setelah masa muda heroik dikalahkan di depan Duan Mukun. Bahkan Diaken yang beberapa puluh tahun lebih tua darinya bukanlah tandingannya. Lambat laun, tak terelakkan, pola pikir yang tak terkalahkan dan sempurna ini telah terukir dengan sendirinya ke dalam tulang Duan Mukun. Ini adalah kepercayaan diri dan kebanggaan yang dimiliki oleh seorang jenius top.
Dia telah berfantasi bahwa ketika dia memasuki jalan kaisar, dia akan dapat menyelesaikannya dalam sekali jalan dan membentuk semangat bertarungnya sendiri. Namun, kenyataan telah menamparnya. Kehendak Kaisar Semu pertama ini juga merupakan kehendak Kaisar Semu terlemah. Duan Mukun telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengalahkannya, tetapi melawan Kaisar Kuasi kedua ini, dia benar-benar tidak berdaya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Duan Mukun dengan mencela diri sendiri berkata, Penatua tertinggi adalah Raja Fei Bintang 4 ketika dia pertama kali menyentuh ambang roh pertempuran, dan akhirnya bisa membentuk miliknya sendiri ketika dia menjadi Fei Bintang 5 Raja. Saya dengan tulus akan mengambil jalan kedua dengan loh batu kaisar. Jika saya terus menempuh jalan kemauan, maka kekuatan saya tidak hanya tidak akan meningkat tetapi saya bahkan mungkin terluka. Petik 2. Duan Mukun enggan meninggalkan jalan kemauan. Tapi, dia akhirnya memadamkan perasaan di hatinya dan melangkah ke jalan dengan loh batu kaisar. Meskipun dia mengerti di dalam hatinya bahwa keuntungan yang dia peroleh akan lebih besar jika dia menempuh jalan kemauan, keuntungan itu, tidak peduli seberapa hebatnya itu, tidak dapat digunakan saat ini. Itu tidak bermanfaat seperti menerima peningkatan langsung dalam kekuatannya. Menenangkan hatinya, Duan Mukun mulai merasakan lempengan batu kaisar yang pertama. 1 bulan kemudian, jalan kaisar Menara Polaris. Lin Ming telah mengalahkan binatang buas yang akan dipanggil Gu Xiao. Sekarang, dia langsung melawan tubuh utama dari keinginan Gu Xiao. Bang! Dalam dunia keinginan Lin Ming tersebar sekali lagi. Rasa sakit yang merobek jiwa ini hampir membuatnya pingsan di tempat. Pembaruan. Lin Ming berteriak dengan keras dan tubuhnya yang tersebar mulai berkumpul kembali. Di dalam dunia keinginan, semua kekuatan bergantung pada kekuatan keinginan seseorang. Dalam pikiran Lin Ming, dia teringat saat dia masih di tahap transformasi tubuh dan telah menemukan fragmen jiwa tanpa pemilik di dunia Magic Cube. Dia ingat saat dia bertarung melawan Demon Sin, dan dia ingat saat dia mengalami 100 samsara di dalam Sorcerer Pagoda. Keinginan saya tak tergoyahkan. Jiwaku tidak ada habisnya, tidak bisa dihancurkan. Bahkan ketika aku menghadapi fragmen jiwa dari sesepuh tertinggi alam para dewa, aku masih belum tertelan oleh mereka. Bahkan ketika saya menghadapi 100 samsara, saya tidak tersesat dalam ilusi saya. Meskipun Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan dalam hal kekuatan saya akui saya masih jauh lebih lemah dari Anda, tetapi dalam aspek kemauan, bagaimana saya bisa rela kalah dari Anda? Petik 2. Lin Ming memberikan tembakan keras, menggenggam tombaknya dan menembak ke arah Gu Xiao. Bang! Sebuah cahaya keemasan menyala. Setengah dari tubuh Lin Ming tertusuk oleh cahaya ini, tetapi di saat-saat terakhir sebelum surat wasiatnya hampir runtuh, dia tiba-tiba membuang tombak komet ungu di tangannya. Berkobar dengan guntur dan api, tombak komet ungu menarik busur yang menyilaukan di udara saat menembus ke tubuh Gu Xiao. Hujan darah. Pada saat berikutnya, Lin Ming telah kembali ke dunia nyata. Ini pertama kalinya aku melukai dia. Lin Ming meneteskan keringat dingin karena rasa sakit. Saat dia menyeka keringat dari wajahnya, dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Mengambil kristal iblis darah kelas atas dari cincin spasialnya, Lin Ming duduk dalam meditasi dan mulai memulihkan energinya. Hari-hari terakhir ini, dia telah mengalami tekanan kuat dari keinginannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama berlalu, tanpa disadari, kekuatan tekadnya telah meningkat pesat. Di dalam laut spiritual Lin Ming, Demon Sin terbangun dari tidur nyenyaknya. Saat dia mengulurkan kakinya dia berkata, "Nak, kamu adalah gila. Jika Anda terus seperti ini maka keinginan Anda akan mudah rusak."
Wajahmu putih sampai tidak ada sedikit pun darah padanya. Ini adalah bukti bahwa Anda terlalu memaksakan keinginan Anda. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak tahu kebenaran di balik kata-kata Demon Sin? Ketika dia masih dalam tahap transformasi tubuh, dia dengan jelas menyadari bahwa jika dia berlatih terlalu banyak maka akan meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Tetapi pada saat itu, untuk menerobos ke periode pulse condensation, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju terlepas dari konsekuensinya. Sekarang, hal yang sama juga terjadi. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Lin Ming dari masa lalu adalah bahwa dia memiliki sumber daya yang cukup. Itu tidak seperti masa lalu di mana dia bahkan tidak mampu membeli obat. Lin Ming telah membunuh banyak orang jenius di Menara Sky Split selama 2 tahun terakhir ini, dan dengan melakukan itu memperoleh sejumlah besar pil yang digunakan untuk menyehatkan jiwa. Para jenius Rasim itu sebagian besar adalah ahli serangan jiwa, dan serangan jiwa juga merupakan jenis serangan dengan risiko terbesar. Jika seseorang tidak berhati-hati maka itu mungkin untuk terluka karena serangan balik, sehingga mereka secara alami harus menyiapkan pil pemulihan jiwa dalam jumlah besar. Terutama setelah dia membunuh Yan Qi dan Kai Yang. Keduanya adalah iblis surgawi 7 bintang Menara Sky Split. Yan Qi juga pernah menjadi master peringkat kedua dan sangat kaya. Lin Ming senang karena dia membunuh Yan Qi, jika tidak, dia tidak akan berani untuk terus bertarung hari ini. Mengambil salah satu pil pemulihan jiwa Yan Qi dari cincin spasialnya, Lin Ming dengan cepat menelannya. Pil ini disebut pil pikiran 9 revolusi. Yan Qi adalah tipe orang yang menghargai kekayaan hampir melebihi hidupnya. Dia bahkan tidak tahan untuk menelan satu pil sekaligus, melainkan menelannya setengah demi satu. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang boros seperti Lin Ming. Begitu pil mencapai perut Lin Ming, dia merasakan energi murni yang tak tertandingi perlahan-lahan menyehatkan pikiran dan jiwanya. Lin Ming juga merasa sebagian rusaknya perlahan akan pulih. Mereka adalah ras dengan bakat paling banyak dalam aspek jiwa. Secara alami, pil pemulihan jiwa yang mereka gunakan jauh lebih unggul daripada manusia. 2 hari lagi berlalu. Lin Ming masih belum bisa mengalahkan Gu Xiao, tapi kali ini dia benar-benar berhasil meninggalkan 2 luka pada Gu Xiao. Lalu 3, lalu 4, 5 hari kemudian, Lin Ming mampu melawan beberapa putaran kekerasan dengan Gu Xiao. Menggunakan metode merusak dirinya sendiri untuk merusak musuhnya, dia berhasil memotong lengan Gu Xiao. 7 hari kemudian, Lin Ming akhirnya berhasil menusuk Gu Xiao dengan 3 tombak dalam usaha yang gagah berani. Kemudian, dengan tombak dan manusia sebagai satu kesatuan, dia menggunakan penetrating rainbow dan menusuk melalui kehendak Gu Xiao. Setelah mengalahkan Gu Xiao, tubuh rusak Lin Ming telah direformasi beberapa kali dan kemauannya berada di tepi kehancuran. Di saat-saat terakhir wasiat Gu Xiao dihancurkan, sisa-sisa Gu Xiao akan berubah menjadi energi murni yang perlahan mengalir ke dalam kemauan Lin Ming sendiri. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah pikirannya telah terbuka dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan. Sepertinya dia telah kembali ke rahim ibunya. Dia merasa nyaman dan damai yang tak tertandingi. Ini adalah Lin Ming terkejut. Keinginan dan kekuatan jiwanya yang rusak, di bawah kehangatan yang nyaman ini, dengan cepat pulih. Dalam beberapa lusin napas waktu, kehangatan itu menghilang dan Lin Ming merasa bahwa keadaan pikirannya sendiri telah sangat diperkuat, kemauannya meningkat sekali lagi. Jika dia menghadapi Gu Xiao sekarang, dia percaya bahwa dia dapat sepenuhnya menghancurkan keinginan Gu Xiao sambil mempertahankan setidaknya 30% dari kekuatan jiwanya. Jika aku menghancurkan kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar maka aku bisa mendapatkan kekuatan kemauannya. Semakin lama saya bertahan, semakin banyak kekuatan kemauan yang akan saya kumpulkan. Aku bahkan mungkin bisa membentuk semangat bertarungku sendiri.
Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu dia telah menarik diri dari dunia keinginan. Wah, kamu benar-benar menang. Demon Sin sangat terkejut. Ini adalah kehendak tingkat kaisar pertama yang telah dikalahkan Lin Ming, menggunakan waktu sebulan penuh untuk melakukannya. Semuanya sulit pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan menjadi lebih mudah. Jika ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar Lin Ming akan dapat membentuk semangat bertarungnya. Sungguh aneh, Demon Sin bergumam. Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan kata ini untuk menggambarkan Lin Ming. Bagaimana Lin Ming seorang seniman bela diri dari sekte kecil di dunia fana. Dia tampak lebih seperti bakat yang dengan hati-hati dibesarkan oleh sekte besar dalam alam para dewa. Demon Sin, kamu mengatakan bahwa jika aku bisa menghancurkan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memiliki semangat bertarung, aku bisa membentuk semangat bertarungku sendiri. Demon Sin dengan tenang mengangkat bahu dan berkata, orang suci ini hanya berbicara dengan santai. Jika persepsi Anda tinggi dan takdir Anda luar biasa, maka Anda mungkin bisa memahaminya lebih awal. Jika tidak ada gunanya bahkan jika Anda dapat menghancurkan kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memiliki semangat bertarung. Bagaimanapun, orang suci ini akan kembali tidur. Jangan repot-repot membangunkan saya, oke? Petik 2. Demon Sin bergoyang-goyang dan perlahan tenggelam kembali ke laut spiritual Lin Ming, meninggalkan Lin Ming di sana tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah ini, Lin Ming menghabiskan setiap hari berkelahi dan membunuh di dunia keinginan. Ketika dia menghancurkan kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kedua, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini juga tidak membentuk semangat pertempuran dan budidayanya hanya pada kaisar iblis bintang 1. Lin Ming menerima cedera serius untuk mengalahkannya. Selanjutnya, ini diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Lawan semakin kuat. Namun, setiap kali Lin Ming menghancurkan gumpalan kaisar Wills ini, sebagian dari energi mereka akan mengalir ke tubuhnya, memelihara kemauan dan pikirannya. Waktu berlalu. Segera, Lin Ming telah bertarung dengan dingin selama 3 bulan. Pada hari ini, ketika dia melangkah ke dunia kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia benar-benar terkejut. Perasaan ini, apakah itu, niat bela diri? Dalam dunia keinginan ini, Lin Ming jelas merasakan penindasan yang menakutkan dari medan gaya, menyebabkan kekuatan keinginannya turun tajam. Sebuah niat bela diri yang ditujukan pada dunia keinginan, mungkinkah medan kekuatan? Perdana Kaisar dari niat bela diri setan surgawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.